terhadap pencobaan. Kalau dia nggak tahan, setiap kali bau masakan itu yang lewat itu, ya biasanya keliling kan mie goreng, nasi goreng, lontong mie, apalagi saudara. Ya, berbahagialah saudara kalau di perumahan tidak ada yang rombong-rombong yang lewat. Dulu saya rumahnya selalu dilewati rombong ini. Ada itu loh, namanya apa itu? Tahu campur yang paling enak sak Surabaya. Tiap sore jam 5:30, dung 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 dung. Nah itu sudah datang. Lalu saya ambil mangkok beli. Setiap kali bunyinya ding 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 ding, itu pengen ambil mangkok. Barangkali bunyi ting 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 yang biasanya ting 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 enggak membuat saudara bereaksi, ini bereaksi. Tetapi ada yang karena bau menghirup masakan, waduh sedep, karena sedep pengen berhenti meskipun baru makan sejam yang lalu. Saya punya teman yang tiap 2 jam makan. Jadi saya mengikuti dia tiap 2 jam makan. Ayo Pak, saya kalau nggak makan nanti biru tangan saya. Ini dia jarinya sudah biru. Waduh, gimana mau nem? Sudah saya nuruti dia, coba nuruti dia, nggak tahan, masuk rumah sakit. Jadiannya di Bandung, saya istriku bingung datang ke Bandung, dirawat di rumah sakit 3 hari, jam nama. Hari ini selesai, kita diminta untuk bertahan. Dan pencobaan itu menentukan identitas kita. Kalau saudara bertahan, saudara memilih pencobaan itu kau jadikan menjadi satu pilihan. Jadi pencobaan itu pilihan bagi kita. Apakah saudara mau jadikan itu batu loncatan, stepping stone, atau saudara akan jadikan stumbling block, batu sandungan. Jadikan pencobaan itu batu loncatan yang membuat saudara lebih maju di dalam iman, lebih bertumbuh, lebih menjadi orang yang menang terhadap setiap godaan. Nah saudara, saya ingin memberitahu kepada saudara bahwa pencobaan itu tidak datang itu ujuk-ujuk, tidak datang instan, langsung gitu langsung saudara menjadi tercobai, tetapi ada tahapan-tahapannya, ya, ada tahapan-tahapannya. Nah perlu perhatikan, kalau saudara mengerti tahapan-tahapan tentang pencobaan ini, saudara akan semakin dibuat lebih waspada, lebih hati-hati di dalam kehidupan. Bagaimana pencobaan itu bekerja? Yang pertama saudara, desire. Ada 4D. Desire, coba tirukan. Desire itu hasrat dalam hati. Kepingin ini, kepingin itu. Ya, selanjutkan D yang kedua itu doubt. Doubt ini ragu-ragu. Doubt. Yang ketiga deception, tirukan. Deception. Deception. Nah, waktu tahap begini saudara sudah nggak berkutik sudah. Saudara akan menjadi sudah terikat, terjerat, dan terakhir disobedient, ketidaktaatan. Disobedient. Kalau sudah begini, saudara sudah jatuh ke dalam dosa karena sudah melanggar kehendak Tuhan. Masalahnya saudara-saudara, Tuhan memberikan kemampuan manusia itu lebih dari hewan. Saya beritahu, engkau lebih, ciptaan yang lebih mulia ketimbang ciptaan Tuhan yang lain. Kalau kucing, makanannya apa? Kucing, siapa yang pelihara kucing? Dikasih makan apa tiap hari? Pindang, ikan pindang ya. Ya. Misalkan hari ini apa? Minggu ikan pindang, Senin ikan pindang, Selasa ikan pindang, Rebo ikan pindang,
Kamis ikan pindang, Jumat ikan pindang, Minggu lagi ikan pindang. Apakah dia bilang, mau bosan? Coba saudara, kalau saudara tiap hari, makanan apa yang paling kau suka? Kalau saya sukanya nasi pecel, saudara. Senin nasi pecel, Selasa nasi pecel, Rabu nasi pecel, Kamis nasi pecel. Saya bilang sama istri saya, belajar masak toh Bu. Ya, saya akan bilang begitu. Karena manusia bukan cuma makan untuk kenyang, tetapi juga menikmati. Nah, itu kelebihan. Ya. Coba beritahu kepada temanmu, kita punya kelebihan. Ya, manusia punya kemampuan untuk memilih. Di antara alternatif-alternatif, baik yang suatu yang nyata, yang tersedia, maupun yang belum nyata, atau yang masih ada di dalam angan-angan kita. Kita bisa punya angan-angan yang macam-macam. Waktu saya single, saya bilang angan-angan istriku nanti yang akan begini, akan begitu. Yang harus begini, harus begitu. Angan-angan, saudara-saudara. Ya. Nanti mau makan apa setelah pulang dari ibadah ini? Kita punya angan-angan, makan ini, oh bosan makan itu, itulah. Di mobil masih bertengkar. Dan akhirnya saudara-saudara kita menentukan pilihannya. Karena angan-angan, kita punya kemampuan untuk memilih. Dan saya beritahu saudara, di sekitar kita itu banyak pilihan yang saudara harus pilih. Yang ini apa yang itu. Tentu saudara orang Surabaya itu milihnya begini, saya tahu nih. Yang murah, enak, wakeh. Ya toh? Nah itu pilihannya. Memang di sini luar biasa. Enak, murah, wakeh. Saudara, kita punya yang namanya natural desires. Justru natural desire ini merupakan satu area potensial yang dapat membawa kita ke dalam pencobaan dan dosa. Karena di situ kita diberikan kemampuan untuk mempunyai desire to enjoy things. Kemampuan untuk menikmati sesuatu. Tirukan saya, menikmati. Ya, enjoy things. Yang kedua, kita diberi kemampuan dalam diri kita muncul desire to obtain things. To obtain things. Untuk memiliki sesuatu. Tirukan, memiliki. Memiliki. Yang pertama tadi apa? Menikmati. Yang kedua, memiliki. Dan yang ketiga, saudara-saudara, kita punya desire to do things to achieve. Tirukan saya, mencapai. Yang pertama tadi apa? Menikmati. Yang kedua, memiliki. Dan yang ketiga, mencapai. 3M. Nah ini merupakan potensi area yang berpotensi untuk jalan masuknya iblis godain kita. Atau kita diuji. Supaya kita bisa lebih mengatakan aku lebih cinta Engkau Tuhan. Kalau orang yang bernama Abraham Maslow itu membagi motivasi manusia itu semakin seperti itu ya. Saya enggak mengajarkan pada saudara. Tetapi yang bagian ini yang saya ajar. Setan itu mengidentifikasi atau mengenali apa yang menjadi keinginan saudara. Dititeni. Diawasi terus tiap hari. Oh, yang kau ini suka aneh kikil. Pagi kikil, siang kikil. Oh, kikil.
Yang satu bilang rawon. Oh, yang satu suka kalau ganti sepatu. Oh iya ya. Yang satu suka ganti baju. Wah, bajunya ganti terus. Ya, dititeni sudah. Jadi dia ngintip. Barangkali dia ngintip di situ dan bilang, iya nek minggu baju iki. Oh, minggu depan ganti. Oh, rambutnya modelnya juga ganti. Oh, diawasi terus. Dicatat sudah, punya catatan. Saudara-saudara, kita dicatat dan diidentifikasi. Apa keinginan saudara? Dan saudara tahu ke waktu kita mengerti ini, seringkali kita nggak sadar bahwa kita sedang dijebak. Jadi saudara, memang Tuhan ingin supaya kita makan dan minum. Siapa yang tahan nggak makan dan nggak minum? Tuhan Yesus berpuasa memang 40 hari 40 malam, tapi dia lapar. Dan waktu lapar, waktu itulah waktu iblis mencobai dia. Saudara, memang makanan bisa memberikan kepuasan. Kalau minum air, kita bilang, puas. Bisa ya? Tapi kita nggak bisa minum air, kita bilang gini. Waduh rek, nikmati. Nggak bisa kan? Enggak, air cuma bisa memuaskan ini. Tapi yang lebih nikmat itu ada minuman yang lain. Es teler. Es jus durian dan campuri kopi. Enak. Enak, nikmat. Minum tuh, kata teman saya bilang gini, enak bener ini. Udah nanti malam kita nggak usah sikat gigi, biar tetap nempel baunya. Jadi sudah selain kepuasan juga kenikmatan. Nikmat. Nah justru saudara-saudara, waktu kita mengerti bahwa ada perbedaan, nah ini nggak dipunyai oleh hewan, nggak dipunyai oleh kucing kita, anjing kita nggak punya, hanya manusia yang punya tingkat kepuasan lalu tingkat kenikmatan. Masing-masing kita mempunyai level yang berbeda-beda. Tetapi hari ini kalau sudah ngerti ini bisa jadi jalan untuk pencobaan dalam kehidupan kita. Jadi makanan, kalau sudah bilang gini, oh soto ning kono enak, alah lewat katanya temennya, di sini lebih enak. Selain enak akeh, jajalan, wih nikmat. Sudah tahu nggak nasi empal yang paling enak di mana? Oh, nggak tahu. Nanti setelah mimbar ini saya boleh cari informasi ke saya. Yang kedua tentang sexual drive. Di dalam diri kita Tuhan taruh dorongan seksual. Maksud Tuhan supaya manusia itu bisa menjaga kelanjutan keturunan umat manusia. Sebab Tuhan bilang beranak cuculah, saudara-saudara, dan penuhlah bumi ini dengan keturunanmu. Suatu hari istri saya ditegur karena anaknya banyak, lalu steril. Dia bilang, ada apa bu, kok khawatir steril? Bukankah firman Tuhan berkata, penuhilah bumi dengan keturunanmu? Aku pas tidak ada di situ, mama tahu, langsung tak tegur jemaat itu. Rumah kesana menafsirkan ayat itu, penuhilah itu sama dengan luberilah bumi dengan anak-anakmu. Oh enggak, saudara. Enggak sama. Jadi hari ini saudara, engkau mengerti, saudara, tetapi sexual drive juga memberikan kenikmatan. Dan disinilah
justru banyak kita jatuh ke dalam dosa. Saya beritahu istri satu cukup saja. Nggak usah melihat yang lain. Mungkin tanaman di sebelah tetangga itu lebih hijau warnanya. Tetapi yang di rumah tetap cantik, tetap menawan, tetap setia. Haleluya. Bilang haleluya. Haleluya. Saya rindu saudara-saudara engkau mengerti bahwa kita diberikan kemampuan, diberikan kelebihan oleh Tuhan. Dan kita harus memakainya untuk maksud yang Tuhan mau. Bukan untuk maksud keinginan kita. Pemuasan diri kita sendiri. Saya ulangkan, saudara-saudara, how temptation work. Yang pertama, terpikat. Ya, desire, terpikat. Yang kedua, doubt, tidak pasti. Orang jadi nggak pasti, Israel. Pertama kan mata, terpikat itu karena mata. Jalan-jalan ke mall, biasanya nggak pengen beli apa-apa. Tahu-tahu ada tulisannya. Sale up to 70. 24 kali. Minus 0,1%. Wah, dapat selain 0% dapat diskon ini kali. Lalu pengen beli. Pengen dan pengen dan pengen. Karena mata kita melihat. Mungkin panca indera yang lain seperti yang sudah saya ceritakan. Membuat kita terpikat. Dan kemudian tahap berikutnya itu yang membuat kita tidak pasti. Ini benar aku nggak boleh atau itu hanya untuk dia. Nah, firman Tuhan sehingga jangan engkau, ya gitu kan. Sudah mulai mikir, nah aku ini kan biasa, jemaat biasa. Itu ayatnya untuk pendeta, bukan untuk jemaat biasa. Coba lihat konteksnya, wah mulai pinter. Konteksnya ini kepada, ya saudara-saudara kadang-kadang kita bilang gini, ini bukan untuk aku, untuk dia. Ini hanya untuk perempuan, laki-laki boleh. Tidak pasti, waktu kau berbantah-bantah di situ. Iblis mulai masuk lagi lebih dalam.